بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak terlalu keras ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Muttaqin untuk sama-sama kita bertafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi alumni Ramadan yang berkualitas. Dan orang yang baik itu adalah orang yang tahun ini ibadah Ramadannya lebih baik daripada tahun kemarin. Bukan sebaliknya. Ibadah Ramadan tahun ini lebih buruk daripada ibadah Ramadan tahun kemarin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan coba mengupas berkaitan dengan agar Ramadan kita tidak sia-sia. Sebelum kita memasuki materi kita mau menjelaskan dulu bahwa satu-satunya bulan di dalam 12 bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu hanya bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini ada kalimat Syahrul Ramadan. Berarti menunjukkan bahwa satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dengan namanya langsung itu hanya bulan Ramadan saja. Itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, pertanyaan adalah Ramadan kan tulisannya adalah kayak gini ya. Ramadan. Pertanyaan adalah apa makna daripada Ramadan? Ya. Makna Ramadan, Ramadan itu asal katanya dari bahasa Arab Ramado. Yarmudu. Fi'il madhi dan mudhari'. Ramado yarmudu maknanya adalah membakar. Makanya pertanyaan adalah kenapa bulan puasa disebut dengan bulan Ramadan? Ya, kan kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa bulan puasa itu disebut sebagai bulan Ramadan? Ramadan asal katanya adalah Ramado yarmudu, artinya membakar. Membakar. Jadi Ramadan itu artinya membakar, Pak. Apa arti membakar di sini? Maksudnya adalah satu, disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Fathul Qadir. Beliau menjelaskan bahwa dinamakan bulan Ramadan itu karena
panasnya terik matahari di bulan Ramadan itu seakan-akan membakar kulit kita. Itu makna yang pertama, Pak. Makanya berbeda panasnya matahari di bulan Ramadan dengan panasnya matahari di luar Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah sudah mulai masuk panasnya yang luar biasa nyengat. Ya, dibandingkan bulan-bulan kemarin, Pak. Apalagi mulai jam 11, jam 12 itu Masya Allah panasnya luar biasa. Maka Imam Syaukani rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa Ramadan bisyiddati Ramadan. Bisyiddati Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan itu karena panasnya matahari seakan-akan menyengat kulit kita, seakan-akan membakar kulit kita, Pak. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, kenapa bulan puasa dikatakan bulan Ramadan? Karena yarmududz dzunub, karena bulan Ramadan mampu membakar dosa-dosa kemaksiatan kita. Luar biasa. Imam Syaukani rahimahullah mengatakan bahwasanya bulan Ramadan, bulan puasa dikatakan bulan Ramadan, yang pertama tadi apa? Membakar, seakan-akan membakar kulit kan? Karena panas. Yang kedua, yang tidak kalah penting daripada itu adalah bahwa yarmududz dzunub, bulan Ramadan bisa membakar dosa-dosa. Bulan Ramadan bisa membakar dosa-dosa. Ya, sebagaimana satu hadis yang sudah kita hafal semua, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas niatnya, kemudian sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu bisa membakar apa? Dosa-dosa kita. Ya. Tapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa Ramadan ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Malik Kamal di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah di juz yang kedua. Ini saya bawakan kitabnya. Ya. Imam Abu Malik Kamal rahimahullah hafizahullah taala, beliau menjelaskan bahwa syahrul Ramadan huwa syahrun huwa madrasatun khuluqiyatun yatadarrabu bihal mu'min fihal mu'min. Bulan Ramadan itu adalah sekolah yang bisa mendidik seorang mukmin agar lebih baik, agar memiliki karakter yang baik. Jadi kata para ulama bahwa bulan Ramadan itu adalah madrasah. Ini madrasah. Kan ada dua madrasah, Pak. Madrasah di rumah itu adalah seorang ibu. Ya, al-ummahat madrasatul ula lil aulad. Seorang ibu itu adalah sekolah pemula untuk anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin anak-anak, cucu-cucu kita menjadi anak soleh yang soleh dan solehah, harus ada kerjasama antara ibu, orang tua itu ibu dengan sekolah, dengan guru. Misal di sekolah, Masya Allah, atau di pesantren, dididik dengan cara yang baik oleh guru-gurunya, diberikan pelajaran akhlak, adab dan lain sebagainya. Tapi di rumah dicuekin oleh orang tuanya, ibunya sibuk dengan pekerjaan sendiri, sementara anak-anaknya dicuekin. Maka demi Allah, jangan harap kita mendapatkan anak-anak yang soleh-soleh seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kerjasama antara ustadz, antara guru dengan orang tua yang di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa sekolah yang kedua adalah madrasah. Ramadan. Ramadan itu adalah madrasah, Pak. Madrasah. Siapa murid di sini dan siapa gurunya? Karena setiap madrasah, setiap sekolah pasti ada murid dan guru.
pertanyaannya adalah muridnya siapa? Kemudian gurunya siapa? Muridnya di sini adalah kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang sudah kita hafal semua ini. Ya. Surah Al-Baqarah ayat tentang apa? Puasa kan? Nih, untuk melihat di layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ya. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Jalla Jalaluhu memanggil kita dengan panggilan orang-orang yang beriman. Yang mana setelah panggilan orang-orang yang beriman, Allah sebutkan kepada kita bahwa diwajibkan bagi kita yang beriman tadi untuk melaksanakan puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Berarti muridnya madrasah, ya, madrasah Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Paham sampai sini ya? Muridnya itu adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah siapa yang memerintahkan kita untuk berpuasa? Allah. Berarti gurunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Berarti yang mendidik langsung kita selama di bulan Ramadan itu adalah Allah Jalla Jalaluhu. Bukan yang lainnya, tapi Allah lah yang mendidik kita selama di bulan Ramadan. Maka jangan main-main di sini. Ya, kalau kita mungkin pergi sekolah ke SMP, SMA, kuliah, mungkin di situ kita masih bisa bercanda, masih bisa main-main Bapak Ibu sekalian. Masih bisa kita membohongi guru kita, ya kan? Masih bisa menipu guru-guru kita di sekolah. Tapi ketika yang menjadi gurunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala langsung, demi Allah, jangan harap kita bisa berdusta ketika menjadi muridnya Ramadan, menjadi muridnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap kita bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'ama wa syarabah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta ketika dia menjadi muridnya Ramadan, ketika dia sedang berpuasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak akan menerima, tidak akan membutuhkan puasanya itu walaupun dia meninggalkan makanan dan minuman. Sia-sia. Kita berusaha untuk membohongi Allah, untuk berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demi Allah, ternyata Allah tahu kedustaan kita. Allah tahu apa yang kita lakukan, sehingga puasa Ramadan kita tidak akan membuahi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Analisanya seperti ini, analogi seperti ini, Pak. Kita lihat. Ketika murid ini sekolah ya di sebuah madrasah, SMP, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah tergantung. Ada yang 4 tahun, S1 ada yang 4 tahun, ya, ada yang 7 tahun. Kalau Bapak masuk Olivia, pertama kali masuk adalah namanya i'dadul lughawi, 1 tahun, 2 tahun persiapan bahasa. Kemudian naik ke jenjang yang kedua adalah takmili, 1 tahun mematangkan bahasa Arab. Kemudian masuk ke jurusan syariah, itu 4 tahun. Jadi jumlahnya berapa? 7 tahun. S1 7 tahun, Pak. Insyaallah. Kita masuk S2 lagi 2 tahun, lebih kurang. Ya, paling cepat 1 tahun setengah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sekolah, ya, kemudian kita sekolah di satu lembaga, satu yayasan atau satu universitas, maka sekolah tersebut tidak mungkin menghasilkan dan melahirkan semua alumni-alumni itu menjadi alumni yang terbaik, menjadi alumni yang baik, tidak mungkin, Pak. Contoh, misal kami memiliki
Yayasan Darul Ihsan Mubarak. Nama pondoknya adalah Bina Qur'ani. Nah, ketika kami mendidik anak-anak kami, anak-anak didik kami di sekolah ini, di pondok ini, tidak semua yang kita didik melahirkan alumni yang semua yang soleh-soleh, tidak mungkin. Walaupun harapan bapak-bapak, ibu-ibu di rumah setelah memasukkan anaknya di pesantren, Ustadz, kami menitip anak-anak kami mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Demi Allah, Bapak-Ibu sekalian, tidak mungkin harapan itu menjadi harapan yang mutlak, yaitu melahirkan anak-anak yang soleh-soleh. Tidak mungkin. Bapak Ibu hanya bisa mengharap menjadi anak yang soleh-solehah. Tapi ketika menjadi alumni, tidak mungkin dan tidak mutlak menjadi semuanya menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Tidak mungkin. Pasti di situ ya alumninya berbeda-beda. Paham nggak maksud saya? Paham Pak ya? Jadi tidak mungkin semuanya di anak-anak yang soleh, tidak mungkin. Walaupun semua, misalnya murid ada 100 santriwan atau santriwati. Ya, karena kami khusus santriwati, 100 orang santriwati. Semua 100 orang santriwati ini Bapak Ibu sekalian, ketika diwisudahkan dari pesantren ini, tidak semua menjadi orang yang solehah sepenuhnya, tidak mungkin. Pasti di situ ada yang apa? Kurang solehah. Di situ ada yang masih ada akhlaknya kurang baik. Di situ masih ada yang bandel. Di situ masih ada yang kurang beradab. Seperti itu. Ya. Ustadz, kok bisa? Bukankah mereka sama-sama satu pesantren, satu sekolah? Kok beda-beda karakter mereka dan akhlak mereka? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kita harus pahami. Begitu juga dengan Ramadan. Walaupun misal kita semua yang ada di Masjid Al-Muttaqin menjadi muridnya Ramadan, tapi demi Allah, tidak semua yang dilahirkan Ramadan kita di sini apa? Semua yang menjadi orang yang bertakwa. Karena memang keinginan kita sebagai umat Islam setelah apa? Setelah dididik langsung oleh Allah selama 1 bulan penuh, kita mengharapkan ya menjadi orang-orang yang apa? Bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka di sini disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan para ulama salaf bahwa ini Ramadan. Sekolah tadi ya, sekolah namanya sekolah Ramadan. Sekolah yang bernama Ramadan akan melahirkan 3 alumni, 3 macam alumni. Kira-kira kita yang berada di sini termasuk alumni yang keberapa? Melahirkan 3 macam alumni. Yang pertama, alumni yang pertama adalah alumni yang bernama masjid ini. Alumni apa? Al-Muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Antum lihat di layar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, dengan satu tujuan, la'allakum tattaqun. Di sini ada kalimat la'allakum. Di dalam bahasa Arab, la'alla ini kalimat kayak gini, Pak. Saya tulis ya. Nih. La'alla ini artinya adalah harfut taraji, yaitu huruf yang berbentuk harapan, yang bermakna harapan. Paham nggak maksudnya? La'alla ini artinya harapan, harapan. Berarti
Allah memerintahkan kita untuk puasa Ramadan itu dengan satu harapan. Harapannya apa? Apa harapannya Pak, Bu? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah kalau namanya harapan itu apakah sudah mutlak menjadi orang yang bertakwa atau tidak Pak? Belum tentu. Betul nggak? Begitu juga harapan kita, Ustadz saya menitipkan anak saya di pesantrennya Ustadz, dengan harapan anak ini menjadi anak yang soleh soleha. Harapan itu pasti terwujudkan apa tidak? Belum tentu. Belum tentu. Begitu juga yang Ramadan Pak. Ramadan ketika alumni dari Ramadan ternyata belum tentu semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan titel yang pertama. Yaitu titel apa tadi? Al-Muttaqin, tidak semua Bapak Ibu sekalian. Tapi lucunya, anehnya, ketika tanggal 1 Syawal, ya, pas hari raya Idul Fitri, apa kata umat Islam sebagai umat Islam? Hari ini kita seperti bayi yang baru lahir, pret gitu kan. Itu terlalu apa? Lebay itu terlalu pede banget. Ya, itu terlalu pede itu orang. Ya, ketika dia tanggal 1 Syawal, dia mengatakan bahwasanya kita hari ini seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Subhanallah. Belum tentu. Pertanyaan, diterima nggak sama Allah ibadah kita selama Ramadan? Jangan-jangan kita menjadi alumni yang kedua, bahkan mungkin alumni yang ketiga. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Allahu Jalla Jalaluh menyebutkan bahwa kalimat la'alla ini ada maksud dan tujuan. Maksudnya itu adalah mudah-mudahan dengan kalian berpuasa, kalian semua menjadi orang-orang bertakwa. Ternyata harapan seperti itu tidak semua mutlak menjadi hamba-hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah apa buah daripada, maksudnya siapakah orang yang bertakwa yang dilahirkan oleh bulan Ramadan? Coba kita sedikit menjelaskan tentang ini Bapak Ibu sekalian. Antum lihat di layar ya, masih dari ayat 183 sampai 188. Kalau kita menghayati dengan baik ayat ini dari ayat 183 sampai 188, berapa ayat tuh? 7 5 ayat ya. Kita akan mendapatkan penjelasan yang luar biasa. Coba kita lihat. Ayat 183 ini ya, tentang sifat iman dan sifat takwa. Ayat 184 itu tentang kurikulum puasa. Itu berurutan nih. Saya ulangi lagi. Ayat 184 tentang kurikulum puasa. Kemudian ayat 185 sampai 187 itu buah dari puasa. Buah dari puasa. Ya. Kemudian ya sampai, maaf, bukan 185 ya, sampai 18 berapa tadi? 188. Itu buah dari puasa. Nah, ini yang akan kita bahas, inti dari pembahasan kita di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam ayat 184 dulu. Apa kurikulum puasa di sini? Kurikulum puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Puasa itu sudah ditentukan hari-harinya. Faman kana minkum maridun. Barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bersafar, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyah,
bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, siapapun yang tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaknya dia memberikan fidyah, yaitu memberikan ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Namun barang siapa yang mampu untuk melakukan itu, maka itu baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu jauh lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar memiliki ilmu tentang itu. Di sini menunjukkan bahwasanya puasa itu harus berdasarkan apa? Ilmu. Paham enggak? Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka perhatikanlah bagaimana kurikulum puasa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Bagaimana kurikulum puasa? Salah satunya di sini, hendaknya kita berpuasa dengan ilmu. Puasa dengan ilmu. Betapa banyak orang hari ini mereka berpuasa hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan. Sehingga mereka apa? Ibadah puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak. Ini mayoritas. Kenapa saya katakan mayoritas? Karena selalu ditampilkan di televisi. Puasa mereka ikut-ikutan. Contoh, ketika berbuka puasa, mereka berbuka dengan doa yang tidak ada satupun sumbernya di dalam kitab-kitab hadis, yaitu kalimat Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini bukan hadis Pak, saking palsunya, tidak ada di kitab-kitab palsu. Paham nggak saya bilang? Saking palsunya ini, tidak ada di kitab-kitab palsu, apalagi kitab yang sahih, nggak ada. Siapa yang berani menantang, gitu kan? Ada seorang ustadz pas di Depok malam Jumat, pas ngisi malam Jumat, mengisi masalah nisfu Sya'ban. Dia menyampaikan itu, doa itu. Akhirnya saya tanya di forum kajian ini, jika Bapak Ustadz bisa mendatangkan satu dalil saja tentang doa itu, saya bersumpah atas nama Allah, saya akan memberikan satu tiket buat umroh. Benar Pak, saya sampai bersumpah. Saya sudah sediakan 27 juta itu tiket satu kali umroh. Jika Bapak Ustadz bisa menunjukkan dalil yang sahih dari Nabi SAW dan di kitab-kitab hadis yang sahih. Bukan kitab-kitab hadis. Bukan kitab-kitab hadis yang sahih, kitab-kitab hadis maupun kitab hadis yang palsu, tunjukkan. Dia garuk kepala padahal nggak gatal. Dia bingung jawabnya. Sampai detik ini saya tunggu, nggak ada kabarnya itu Ustadz. Seharusnya kajian beliau itu adalah kemarin malam Jumat. Ternyata qadarullah nggak datang juga malam Jumat kemarin. Mungkin lagi mencari dalil kayaknya. Saya bilang sampai datangnya Dajjal pun nggak akan ketemu dalilnya, saya bilang gitu. Karena memang nggak ada. Itu kan dikarang-karang itu sama orang tuh Pak. Ya, taruhannya nyawa saya kalau ada Pak. Serius. Taruhannya nyawa saya. Kalau ada yang mendapatkan itu dalil dalam kitab-kitab hadis, silakan saya sembelih, saya nggak apa-apa, saya ikhlas. Wah, berarti berani menantang Ustaz? Ya berani, karena memang nggak ada dalilnya kan gitu. Nah ini contoh orang yang berpuasa tanpa ilmu, ikut-ikutan. Wah itu ya doanya ikut-ikutan juga. Bagaimana mungkin Allah menerima ibadah kita kalau tidak berdasarkan ilmu? Paham sampai sini? Makanya Allah menutup ayat ini ketika menjelaskan tentang sakit dan tentang apa lagi? Safar. Allah menutup kalimatnya dengan kalimat la in kuntum ta'lamun. Apa itu ta'lamun? Berilmu. Ini menunjukkan bahwasanya safar seperti apakah boleh berbuka, sakit yang seperti apakah yang boleh berbuka, ini semua butuh ilmu. Kalau kita membaca ini ayat, orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Ketika ditanya, Bu, kenapa sakit? Kenapa tidak berpuasa? Sakit, Ustaz. Sakit apa? Sakit panu. La haula wala quwata illa billah. Cuma sakit panu. Kenapa enggak berpuasa? Sakit pilek. Subhanallah. Kenapa enggak berpuasa? Sakit pusing. Subhanallah. Karena dia punya dalil, tapi karena tidak memiliki ilmu, akhirnya memahami dalil, tidak ada bimbingan para ulama.
Ini kurikulum puasa nih luar biasa. Ya, nanti dipelajari lagi deh. Sakit seperti apa yang boleh apa? Berbuka. Bahkan sakit seperti apakah yang haram untuk berpuasa. Kali ini masing-masing boleh berbuka, tapi ada sakit yang haram untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa mengakibatkan kematian, haram bagi dia untuk berpuasa. Subhanallah, ini luar biasa kurikulum puasa. Tapi ini saya tidak terlalu membahasnya. Tapi yang saya bahas itu adalah buah dari puasa. Kenapa? Karena ada korelasinya dengan kalimat al-muttaqin. Agar kita apa? Agar semua jamaah al-muttaqin sesuai dengan namanya menjadi orang bertakwa. Insya Allah. Sebelum saya lanjut, saya menyampaikan sedikit. Semoga ini supaya nggak ketinggalan nih. Nanti kan jam 6 lewat, itu kan ada bunyi nanti, bunyi tak tak tak, memberitahukan 10 menit lagi akan masuk waktu syawal, waktu apa? Syuruk. Perlu saya sampaikan sedikit, ini sebagai wawasan saja, Pak. Ketika dalam bermajlis nggak perlu dulu sholat, maksudnya, dan jangan sampai salah paham. Maksudnya dalam artian itu kan kita bermajlis taklim tanpa, kan majlis taklim kan belum tutup, ngerti kan? Belum tutup. Ketika kita tetap mendengarkan taklim berjalan, walaupun kita nggak sholat syuruk, maka otomatis di situ kita tetap mendapatkan pahala haji sempurna. Paham kan? Ustadz berani ngomong gitu, ada dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunnahnya, Rasul bersabda, man roha ilal masjid la yata'allamu illa khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri haji tamat hajatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid, dia tidak menginginkan apa-apa kecuali untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Dia datang ke Masjid Al-Muttaqin untuk belajar ilmu, di samping sholat wajib udah biasa, udah lumrah. Tapi dia datang ke Masjid Al-Muttaqin untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Maka bagi dia otomatis mendapatkan pahala haji sempurna, hajinya di Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini, Pak ya? Baik, kita lanjut. Ayat keberapa? 184 sampai 188 berapa? 188. Ini tentang buah daripada puasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul isra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Lihat, Allah menutup ayat ini dengan kalimat la'allakum tashkurun. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita berpuasa, Bapak Ibu sekalian, itu buahnya adalah agar menjadi orang-orang yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana korelasinya antara ayat ini dengan syukur? Antara ayat ini dengan puasa? Bahwasanya kita diperintahkan untuk berpuasa, itu kan kita menahan diri dari makan dan minum atau hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Seharian penuh kita tidak mencicipi makanan, tidak menyentuh makanan. Dalam artian, ya, maknanya adalah agar kita merasakan seperti inilah apa yang dirasakan sama orang-orang fakir miskin yang tidak memiliki makanan dan minuman. Nyambung nggak maksud saya? Kita seharian penuh tidak berpuasa, ya, tidak makan dan minum. Kita dituntut untuk berpuasa, menahan dari makan dan minum, gitu kan? Nah, seperti inilah orang-orang yang saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan yang tidak memiliki harta sama sekali,
lalu mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman, akhirnya mereka apa? Tidak makan seharian penuh. Bahkan besok juga tidak makan, besok juga tidak makan. Seperti itulah yang dirasakan sama saudara-saudara kita yang miskin itu, Pak. Maka kita luar biasa bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hamba masih bisa makan, ya Allah. Ya Allah, hamba masih bisa mencicipi makanan yang enak, ya Allah. Itu buah yang pertama, Pak. Agar kita menjadi orang-orang yang apa? Bersyukur. Makanya alumni Ramadan yang dikatakan orang yang bertakwa adalah pertama, ketika dia setelah Ramadan dia menjadi orang-orang yang senantiasa apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rezeki dia bersyukur. Bahkan mendapatkan musibah sekalipun dia bersyukur kepada Allah. Anaknya meninggal pun dia bersyukur. Istrinya meninggal pun dia bersyukur. Kenapa? Bisa? Kata bapak-bapak, bisa nikah lagi katanya, subhanallah. Bukan itu saya maksud. Setiap musibah yang kita dapatkan dari Allah, hendaknya kita bersyukur. Tidak cukup untuk bersabar, tapi harus ada syukurnya, Pak. Kalau bersabar, siapapun bisa, Pak. Bersabar itu kan tidak mengeluh. Tapi tidak semua orang itu bisa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bersyukur ketika mendapatkan musibah, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu, luar biasa. Masya Allah. Itu buah yang apa? Pertama, kita singkat karena waktu, karena banyak pembahasan kita ini, Pak. Buah yang berikutnya ayat 186. Ayat 186. Ini kita kaji lagi lebih dalam. Ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tolong perhatikan baik-baik, ini Masya Allah luar biasa. Kalau kita baca sendiri mungkin ayat ini kadang nggak nyambung, Pak. Hanya secara zahir saja kita pahami. Tapi kalau kita telaah lebih dalam, itu luar biasa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku bertanya kepada kamu Muhammad tentang diriku, katakan kepada mereka, anni fa inni qarib, bahwa aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nih saya bulatin. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku ketika mereka berdoa. Falyastajibu li, tapi syaratnya adalah ada dua. Hendaknya dia memenuhi seruanku. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Subhanallah. Pertama, hendaknya mereka memenuhi seruanku. Yang kedua, hendaknya mereka apa? Beriman kepadaku. Baik, kita lanjut di sini. Ayat ini berkaitan dengan apa? Doa. Berkaitan dengan doa. Maknanya adalah di sini ada dua. Yang pertama, seharian penuh Nabi SAW menyebutkan kita dituntut untuk banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Du'a'us shaim mustajabatun. Karena doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajab. Dari kita terbit fajar shadiq setelah sholat subuh, ketika mulai dari subuh sampai menjelang berbuka, itu seharian penuh waktu-waktu itu adalah mustajab untuk berdoa kepada Allah. Makanya selama seharian penuh Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Terus berdoa, doa apapun kita inginkan, luar biasa. Makanya Nabi SAW bersabda, thalathu da'watil mustajab. Ada 3 doa yang langsung mustajab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Salah satunya adalah du'aus shaim. Da'watus shaim, yaitu doa orang yang sedang berpuasa. Menunjukkan apa? Seharian penuh kalau dia berdoa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk
mulai besok Ramadan seharian penuh, tiap hari selama 30 hari terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkanlah dosa hamba, ya Allah, ampunkan dosa istri hamba, ampunkan dosa suami hamba, ya Allah, berikan rezeki kepada hamba, ya Allah, seharian penuh. Agar apa? Agar ketika kita meninggalkan Ramadan, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini yang pertama? Paham ya? Kemudian yang berikutnya, masih ayat 186. Buah dari apa tadi? Puasa. Buah dari puasa yang dikatakan orang yang bertakwa, al-muttaqin, masih alumni ke pertama, Pak, al-muttaqin. Tanda-tanda orang yang bertakwa setelah dia menjalankan ibadah puasa adalah ujibu da'watad da'i. Maknanya apa? Allah akan mengabulkan doanya. Makna yang lain adalah di sini Allah akan menerima ibadah-ibadah yang lainnya. Maksudnya adalah kayak gini, Pak, biar paham. Lihat di layar nih, maknanya adalah bahwa buah dari puasa, kalau kata lain adalah tanda-tanda al-muttaqin, orang yang bertakwa. Setelah menjalankan ibadah puasa, orang itu dikatakan bertakwa, atau kalimat yang lain itu adalah ibadah Ramadan yaitu diterima oleh Allah, ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akan melahirkan ibadah yang lainnya. Nah, inilah intinya, Pak. Buah dari puasa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 berapa? 6. 186 itu adalah bahwa akan melahirkan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh, Pak. Sebelum Ramadan, dia kalau membaca Al-Quran 1 halaman, kemudian dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dia bisa rutin membaca Al-Quran sampai 1 juz sehari. Sebelum Ramadan tadi kan cuma 1 halaman, tapi setelah Ramadan rutin dia baca sampai 1 juz sehari. Berarti itu tanda-tanda ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu otomatis loh, Pak. Itu ada dorongan dari jiwa kita yang paling dalam untuk membaca Al-Quran sampai 1 juz. Bukan kita paksakan diri. Walaupun kita paksakan diri, kalau tidak ada dorongan dari jiwa kita, maka tidak akan mungkin kita bisa membaca 1 juz. Dan itu semua disebabkan karena buah dari apa? Puasa. Titel takwa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tadi akan melahirkan ibadah-ibadah yang berikutnya. Paham sampai sini ya? Baik. Makanya disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, saya bacakan perkataan beliau, inna min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, tanda ibadah puasa atau ibadah Ramadan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah balasan amalan kebaikan yang dilakukan itu akan melahirkan ibadah-ibadah yang berikutnya. Namun balasan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai hukuman dari Allah, itu adalah akan melahirkan keburukan-keburukan yang berikutnya. Contoh, sebelum Ramadan dia bisa membaca Al-Quran 1 juz, tapi setelah Ramadan justru kualitasnya semakin menurun. Yang tadinya sampai 1 juz sebelum Ramadan, setelah Ramadan dia hanya bisa dan mampu cuma 1 halaman atau paling maksimal 1 lembar. Itu tanda-tanda ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik kita. Tadi sebelum Ramadan dia jarang ke masjid kecuali 1 kali dalam sepekan. Kalau enggak 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu, Pak? Ya, Jumat dan hari Idain, kedua Id.
Tapi setelah dididik oleh Allah selama Ramadan, dia Masya Allah, dia orang pertama kali datang ke masjid 5 menit sebelum dikumandangkan adzan. Bahkan kalaupun terlambat, dia tetap mendapatkan soft terdepan, soft pertama. Luar biasa. Soft pertama. Berarti itu tanda Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, Pak. Masya Allah itu. Baik, kemudian yang berikutnya. Kita masih lanjut dulu, Pak ya. Baru jam berapa itu? Jam 4. Baru jam 4 tuh. Itu jujur saya, Pak. Jam 4. Oh, jam itu ya. Masya Allah. Sedikit lagi, Pak ya. Kemudian buah dari Ramadan yang dikatakan orang bertakwa. Ayat berapa tadi? Tadi 186. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Ini buah puasa yang dikerjakan oleh seorang mukmin selama di bulan Ramadan, dan bisa dikatakan titelnya titel takwa al-muttaqin. Itu adalah ketika dia bisa berbuat baik dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Bagi para suami, ini buahnya. Ayat 187 dan 188. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dihalalkan bagi suami istri untuk berjima di malam hari di bulan Ramadan. Ya, dengan istrimu. Kenapa? Hunna libasul lakum, karena istrimu itu adalah libas. Libas itu adalah pakaian. Istrimu adalah pakaian buat kamu, dan kamu juga adalah pakaian buat istrimu. Pertanyaan di sini, Allahu Jalla Jalaluhu menyebutkan di dalam ayat ini sebagai pakaian istrimu itulah pakaian buat kalian, kata Allah. Kenapa Allah menyebutkan sebagai pakaian? Ada 3 alasannya. Kata para ulama, bahwasanya kita lihat di sini, Pak. Pakaian. Apa fungsinya? Fungsi pakaian disebut oleh para ulama dalam ayat ini ada 3. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Fungsi pakaian ada 3. Yang pertama, litazyin, sebagai perhiasan. Fungsi pakaian adalah pertama litazyin, sebagai perhiasan. Maksudnya adalah hendaknya seorang suami menghiasi dirinya di depan istrinya itu dengan akhlak yang baik. Karena sebaik-baik perhiasan seorang suami itu adalah akhlak yang baik kepada istrinya. Begitu juga dengan istri, hendaknya dia menghiasi dirinya. Ada 2, baik itu perhiasan berbentuk akhlak maupun perhiasan berbentuk pakaian asri, maksudnya pakai wangi-wangian. Jangan pergi ke kondangan doang pakai wangi-wangian. Ketika bertemu sama suaminya bau terasi, subhanallah. Kebalik itu. Itu buah dari puasa itu, Pak. Otomatis. Yang kedua adalah apa fungsi daripada pakaian? Yang kedua, menjaga badan dari panas dan dingin. Ya. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya adalah buah dari puasa itu adalah seorang suami bisa menjaga perasaan istrinya. Maaf, Bu, keceplosan. Enggak apa-apa, senang juga. Jadi seorang suami bisa menjaga perasaan istrinya. Masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, fungsi daripada pakaian adalah menjaga aib, menjaga yang cacat kan. Mungkin ada cacat di dalam kita, akhirnya kita jaga. Maksudnya apa? Seorang suami hendaknya dia menjaga aib istrinya, seorang istri juga hendaknya dia menjaga aib suaminya. Itulah buah dari puasa yang luar biasa. Masya Allah.
Jadi jika kita bisa melakukan tiga-tiganya setelah menjalankan ibadah Ramadan, maka demi Allah itu tanda-tanda kita mendapatkan titel al-muttaqin dan tanda-tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini sudah paham? Baik. Kita lanjut 15 menit lagi mungkin. Terserah sesuai dengan kesepakatan. Karena seorang muslim harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau nggak sepakat saya tutup. Sejujurnya saya masih mau lanjut, tapi karena saya sudah melihat makanan di luar itu membuat perut saya sudah deg-degan gitu. Ada apa, jantung saya deg-degan, subhanallah. Ini fitnah syahwat nih. Ini tutup pintu, Pak. Ya perhiasan semua itu. Baik, kita lanjut, Pak. Kita lanjut. Alumni yang pertama adalah alumni apa? Al-muttaqin. Kira-kira bisa kita menjadi orang bertakwa? Insya Allah. Maka lakukan kurikulum tadi puasa sampai kita mendapatkan buah daripada puasa itu. Insya Allah. Yang kedua, alumni yang kedua adalah abdun syaqiyun. Abdun syaqi. Abdun syaqi, yaitu hamba yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Ternyata alumni Ramadan yang kedua ada orang yang setelah Ramadan menjadi orang yang paling celaka di dunia ini. Subhanallah. Siapa mereka? Saya bacakan satu hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Saya berdiri, Pak. Ini ketika Nabi SAW, ini gimana ini caranya? Oh ini. Sebentar. Baik. Ketika Nabi SAW naik ke mimbar beliau, mimbarnya, beliau menginjak anak tangga yang pertama, Pak. Kayak gini. Amin. Anak tangga yang kedua lagi. Amin. Anak tangga yang ketiga. Amin. Lalu beliau menghadap ke apa? Ke jamaah. Kemudian beliau berkhutbah. Selesai berkhutbah, beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Kami mendengarkan engkau tadi ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali, amin, amin, amin. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, falamma ruqitu darajatal ula ja'ani Jibril faqala li syakirun abdun adraka ramadhana fansalkhu minhu falam yukfa faqultu amin. Wahai para sahabatku, ketika saya menginjak anak tangga yang pertama, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan membisikkan ke telingaku. Lalu Jibril berdoa kepada Allah, wahai Muhammad, semoga bukan semoga, wahai Muhammad, celaka seorang hamba. Celaka dia. Manusia yang paling celaka itu, wahai Muhammad, adalah manusia yang mendapatkan bulan Ramadan, lalu dia melewati Ramadan dengan begitu saja, sementara satu pun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu celaka dia, Muhammad. Kemudian aku mengatakan amin ya Allah. Doanya malaikat Jibril, Pak. Doa malaikat Jibril lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Seorang mukmin yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia melewati Ramadan dengan begitu saja, Pak. Maksudnya apa? Dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sepanjang hari dia tidak mengisi Ramadan dengan ketaatan kepada Allah. Dia habiskan main game semua. Dia habisin main bercanda, tawa, kemudian duduk berkumpul. Dia habisin waktu untuk itu semua, hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga ketika menutupi Ramadan, meninggalkan Ramadan, ternyata satu pun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang kedua. Hamba yang ketiga. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bi'sal qaum. Bi'sal qaum. Siapa bi'sal qaum? Itu adalah hamba yang paling jahat
Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, hamba yang celaka. Tapi yang ketiga ini jauh lebih jahat daripada seluruh penjahat yang ada di dunia ini. Siapa mereka? Saya bacakan hadisnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhana." Manusia yang paling jahat di kolom langit ini adalah mereka yang hanya mengenal Allah, mengenal masjid, mengenal Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Paham nggak seperti itu? Paham nggak maksudnya? Dia rajin datang ke masjid hanya di bulan Ramadan. Dia rajin membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Dia rajin berinfak hanya di bulan Ramadan. Dia memakai hijab hanya di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, dia meninggalkan ibadah-ibadah yang menjadi kebiasaan dia selama Ramadan. Ini adalah manusia yang paling jahat di kolom langit ini. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaan saya, adakah orang seperti itu hari ini, Pak? Banyak sekali. Cuma enggak usah jauh-jauh, lihat di iklan-iklan itu. Rata-rata artis pakai apa? Pakai hijab kan, walaupun hijabnya hijab sakaratul maut. Paham nggak? Hijab sakaratul maut itu paham nggak, Pak? Dililit-lilit gini, orang mau kecaki gitu. Itu namanya hijab sakaratul maut. Ya, walaupun hijab seperti itu, subhanallah. Tapi setelah Ramadan dibuka. Buka lagi. Itu tanda-tanda manusia yang paling jahat di permukaan bumi ini. Nauzubillah min dzalik. Itulah 3 alumni yang dilahirkan oleh bulan Ramadan. Pertanyaan saya adalah, kita termasuk kelompok yang keberapa? Mudah-mudahan Jamaah Al-Muttaqin sesuai dengan nama masjidnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, 5 menit lagi sebelum tanya jawab. Saya bacakan ringkasan saya dari kitab Lataiful Ma'arif. Coba kita lihat bagaimana tinta sejarah yang menjelaskan dan menceritakan kepada kita Ramadan orang-orang yang terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Ramadannya Rasulullah dan para sahabat yang mampu memenangkan para sahabat di dalam perang Badar. Itu terjadi di bulan Ramadan. Jumlah pasukan 314 orang, jumlah orang-orang kafir ada 1.300 orang, 1 berbanding 4. Tapi orang-orang kafir bisa dikalahkan oleh orang-orang Islam. Kenapa? Karena Ramadan mereka berkualitas. Ramadan Rasulullah para sahabat yang bisa memenangkan perang Tabuk, dan Ramadan Rasulullah dan para sahabat yang mampu membebaskan kota Mekah, yaitu namanya Fathu Mekah, sampai turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath sampai selesai itu di bulan Ramadan semua itu. Masya Allah. Kemudian bagaimana Ramadannya para sahabat terdahulu? Ya, ada seorang sahabat, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat dulu seperti Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu beliau mendapatkan Ramadan cuma beberapa kali saja. Ya, kira lebih kurang 18 kali. 18 kali. Kemudian beliau meninggal dunia. Jadi beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam itu hanya 18 tahun Islamnya. Maksudnya setelah jadi mu'alaf, dia mendapatkan Ramadannya cuman 18 kali berarti. Tapi luar biasa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ulama-ulama para sahabat terdahulu hidupnya sangat singkat sekali, mendapatkan Ramadan mungkin cuma 5 kali, cuma ada yang 10 kali, ada yang 15 kali, tapi menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Jalla Jalla. Pertanyaan adalah, kita sudah berapa puluh kali mendapatkan Ramadan? Ini menjadi sebagai renungan buat kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mengulang-ulang Ramadan tiap tahun tapi tidak berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Makanya mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita harus lebih berkualitas daripada tahun kemarin, insyaallah. Setelah kita mendapatkan ilmu seperti ini, ya, insyaallah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya bacakan perkataan beliau. Beliau ditanya oleh murid-muridnya, oleh tabi'in. Ya Abdullah bin Mas'ud, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Wahai Abdullah bin Mas'ud, ini Bapak sekalian, agar kita menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan. Perhatikan baik-baik. Ini terakhir. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya oleh murid-muridnya, kaifa kuntum tastaqbiluna bi Ramadan? Wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana engkau, ya, bagaimana para sahabat dulu menyambut bulan Ramadan? Bagaimana cara mereka menyambut Ramadan? Perhatikan Bapak sekalian dan amalkan. Maka beliau berkata, qala ma kana ahaduna yajra'u ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarrat hasadin ala akhi muslim. Demi Allah, kami menyambut Ramadan itu adalah tidak ada seorang pun di antara kami yang berani menyambut Ramadan sedangkan dalam hatinya masih ada kedengkian di antara sesama muslim. Pantas ibadah mereka itu bagus, kemudian mendapatkan titel takwa karena mereka tidak mau menyambut Ramadan sementara dalam hatinya masih ada sifat apa? Hasad, dengki sesama muslim. Kemudian satu riwayat yang lain adalah al-mughad, al-mubaghadah, yaitu memiliki sifat dendam kepada sesama muslim. Hati-hati Bapak sekalian, sebelum kita masuki bulan Ramadan, jika ada di antara kita memiliki sifat hasad atau dendam sesama muslim, yuk sama-sama kita meminta maaf, dan yang terzalimi hendaknya dia memaafkan. Agar apa? Agar dia bisa maksimal, ya, ibadah Ramadannya setelah Ramadan mendapatkan titel yang pertama, itu al-muttaqin insyaallah taala. Ada pertanyaan, silakan Pak. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kita sama-sama mendengar bahwa kita menyatakan kalau doa berbuka puasa yang selama ini jadi pemahaman kita dan jadi Allah kita ketahui itu tidak ada nasnya. Ya. Jadi pertanyaan, doa apa yang kita lakukan untuk berbuka puasa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lihat di layar. Bagus pertanyaan Bapak. Ini dicatat, kalau nggak ada catatan sekarang yang paling instan adalah di foto. Itulah belajar kita hari ini, pakai potret. Sebentar. Nih Pak, saya besarin ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, cuman paham apa enggak gitu. Itu permasalahannya. Baik. Sama jawabannya kayak kata pas kajian ibu-ibu kemarin. Gimana ibu-ibu? Kelihatan kan? Itu kelihatan banget, cuma kita nggak paham katanya. Baik. Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya nomor 230 apa ini? Kok 2357. Nah, kemudian Imam An-Nasai dalam kitab Sunan Al-Kubra, ini ya. Ibnu Sunni di dalam kitab Amalul Lailah, Yaumul Lailah nomor 472. Kemudian hadis ini dihasan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil halaman nomor 920. Hadisnya sahih. Apa doanya? An Ibni Umarin qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka puasa, beliau membaca dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru
insya Allah. Itulah doa yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi. Zahabat dhoma wa batallatil uruku. Biar kelihatan. Tuh. Zahabat dhoma. Saya kasih harokat. Zahabat dhoma wa batallatil uruku. Wa batallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Sudah hafal Pak? Pasti hafalnya insya Allah. Benar kan? Sudah hafal. Saya ulang lagi. Kita sama-sama membacanya biar hafal ya. Zahabat dhoma, silakan. Wa batallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Sudah hafal? Astagfirullah. Insya Allah jawabannya. Ulang lagi. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Zahabat dhoma wa batallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Iya, ini doanya. Jadi caranya bagaimana? Nih, caranya adalah alhamdulillah nggak ada minuman. Ini contoh. Enggak. Saya nggak suruh ambil, enggak. Saya bercanda Pak. Maaf. Ini saya memberikan contoh saja. Saya bukan berarti menyuruh ngambil. Seharusnya kan dari tadi. Jadi gini. Ini misal nih Pak. Kita mau berbuka puasa, ya. Ambil kurma atau ambil segelas air putih. Baca bismillah. Lalu makan, lalu minum. Selesai, barulah doa kalimat ini. Iya, doanya selesai berbuka. Lihat di sini, kalimatnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai berbuka. Doanya zahabat dhoma, telah hilang rasa dahaga. Berarti kalau telah hilang berarti sudah minum. Ini belum minum sudah hilang rasa haus, kan? Lucu. Ya kan? Kemudian wabatallatil uruku, dan telah basah tenggorokan. Ya, urat-urat nadi sudah basah semua. Apalagi wathabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insya Allah. Sudah hafal? Insya Allah. Ada lagi silakan. Ibu-ibu, ada pertanyaan Bu? Hah? Sama doanya, sama tadi ya. Masya Allah. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Dan katakanlah dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa Ramadan tahun ini, ya, seakan-akan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Agar apa? Agar kita lebih memaksimalkan Ramadan tersebut. Sebagaimana halnya kita sholat subuh tadi, bahwa sholat subuh kita tadi seakan-akan kita sedang sholat subuh yang terakhir, agar kita lebih khusyuk. Begitu juga dengan Ramadan, ya, seakan-akan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir, yang membuahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali di hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.